Halo adik-adik, jumpa lagi kita di kelas informatika. Silakan adik-adik mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelajaran ini. Adik-adik diharapkan untuk mencatat segala hal penting yang terdapat dalam video dan juga penjelasan ibu. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi yang baru, yaitu tentang folder dan file. Diharapkan setelah adik-adik mempelajari materi ini, adik-adik mampu mengelola folder dengan terstruktur dan juga adik-adik mampu menyimpan file dalam folder dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Sebelum kita masuk ke materi, adik-adik perlu tahu bahwa file dan folder dapat dikelola dalam alat penyimpanan data pada komputer. Nah, adik-adik tahu tidak apa nama alat penyimpanan data pada komputer? Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang fungsi utamanya dipakai untuk menyimpan data. Karena teknologi berkembang seiring berjalannya waktu, perangkat untuk menyimpan data juga telah berkembang secara besar-besaran. Dewasa ini, perangkat penyimpanan hadir dalam berbagai bentuk serta ukuran dan beberapa jenis perangkat penyimpanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perangkat dan fungsi. Beberapa perangkat penyimpanan komputer dapat menampung informasi secara permanen, meski yang lain hanya menyimpan sementara informasi. Setiap komputer memiliki penyimpanan primer dan sekunder, di mana penyimpanan primer berfungsi sebagai memori jangka pendek pada komputer dan sekunder sebagai memori jangka panjang. Penyimpanan data pada komputer yang dapat kita gunakan diantaranya flash disk, kemudian hard disk, SSD, dan juga perangkat penyimpanan optik seperti CD dan DVD. Alat penyimpanan data pada komputer ada yang bersifat lokal dan juga cloud. Nah adik-adik, penyimpanan bersifat lokal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara fisik berada di depan pengguna. Artinya, kita sebagai pengguna dapat menyentuh langsung alat penyimpanan ini. Yang kedua, dibatasi besaran fisik dari alat penyimpan. Yang ketiga, harus disambungkan ke komputer untuk mengakses data. Dan yang keempat, hanya terhubung dengan satu alat. Sedangkan, penyimpanan bersifat cloud memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat disentuh secara fisik. Yang kedua, dibatasi oleh aturan pengelola. Yang ketiga, untuk mengakses harus melalui login akun di internet. Dan yang keempat, bisa terhubung dengan beberapa alat saat bersamaan. Berikut ini jasa penyimpanan cloud yang dapat adik-adik gunakan antara lain. Yang pertama, Google Drive. Nah, adik-adik, saat adik-adik mendaftarkan akun Gmail adik-adik, maka secara otomatis adik-adik akan mendapatkan penyimpanan pada Google Drive sebesar 15 GB. Jasa penyimpanan cloud lainnya antara lain OneDrive, iCloud, dan juga Dropbox. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang berikut tentang file. File merupakan unit penyimpan di dalam komputer. Jadi, saat adik-adik membuka flash disk ataupun hard disk, maka adik-adik akan menemukan file ataupun folder di dalamnya karena file merupakan unit penyimpan di dalam komputer. File diciptakan oleh aplikasi tertentu, bisa dibaca dan ditulis, dan juga bisa dipindahkan ke media penyimpan. Misalnya, adik-adik memindahkan file dari flash disk menuju ke laptop ataupun sebaliknya dari laptop ke flash disk. Pada umumnya, file pada komputer tersimpan di dalam folder tertentu, tergantung di mana si pemilik file ingin menyimpannya. Masing-masing file memiliki ekstensi yang berbeda sesuai dengan jenis filenya. Pengertian ekstensi file adalah tanda yang membedakan antara satu jenis file dengan jenis file lainnya. Berikut ini adalah jenis-jenis file dalam komputer berdasarkan format filenya. Yang pertama adalah file system. Beberapa ekstensi dalam file system antara lain adalah .sys, .com, .bak, dan lain-lain.
File system berfungsi untuk menjalankan program di dalam komputer sesuai dengan peruntukannya dan juga menjalankan berbagai aplikasi yang diinstal di dalam komputer. Yang berikut adalah file dokumen. Beberapa ekstensi pada file dokumen antara lain .doc, .xls, .pdf, dan lain-lain. Masing-masing ekstensi tersebut menunjukkan jenis file dokumennya dan hanya bisa dibuka jika di dalam komputer terinstal software atau aplikasi yang sesuai. Yang berikut adalah file video. Beberapa ekstensi pada file video antara lain yang pertama .mpg, .wmv, .mp4, .3gp, dan lain-lain. Masing-masing ekstensi ini menunjukkan bahwa masing-masing video memiliki jenis pemutar yang berbeda. Tidak semua jenis video dapat diputar dengan software yang biasanya terinstal di dalam komputer. Ada beberapa jenis video yang hanya bisa diputar dengan software tertentu. Berikutnya adalah file gambar. Beberapa ekstensi file gambar diantaranya adalah .jpg, .jpeg, .png, dan lain-lain. Pada umumnya, gambar yang dihasilkan oleh kamera digital ataupun kamera manual akan berekstensi JPG atau JPEG. Gambar berekstensi TIFF, PNG, dan lainnya biasanya hasil penyimpanan dari software tertentu, misalnya Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, atau lain-lain. Berikutnya adalah file suara. Beberapa ekstensi file suara diantaranya adalah .wav, .mp3, .midi, dan lain-lain. Sama halnya dengan file komputer lainnya, tidak semua file suara dapat dibuka dengan satu aplikasi. Nah, adik-adik, demikian materi kita hari ini. Jika adik-adik memiliki pertanyaan, silakan disampaikan kepada ibu. Kita bertemu lagi di pelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa!